Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang matriks menggunakan data dan studi kasus untuk menjelaskan bentuk adaptasi masyarakat terhadap bencana geologis atau hidroklimatologis di sebuah wilayah. Kita bisa melihat di sini adalah gambar kekeringan, ada tanah yang merekah, dan ada orang yang membawa alat untuk mengambil air. Secara garis besar, bencana di tema geologis itu ada gempa bumi, tsunami, dan erupsi, itu secara geologis. Secara hidroklimatologis itu ada tanah longsor, banjir, sama kekeringan. Nanti kita bahas lebih mendetail di slide. Yang pertama geologis, ada tsunami, gempa, dan erupsi. Yang pertama adalah ini. Hampir semua kesiapan bencana itu pasti membutuhkan alat wajib. Alat wajibnya ada 6 ini. Yang pertama, perlengkapan darurat. Air minum, snack, dan makanan tahan lama itu masih pada. Kedua, simulasi. Jadi sebelum terjadi bencana harus sering latihan atau simulasi. Ketiga, harus ada papan jalur evakuasi. Jika terjadi bencana, maka harus kemana arahnya, itu namanya jalur evakuasi. Keempat, tabungan bencana dan asuransi. Itu maksudnya adalah ketika bencana terjadi dan pasca bencana masih ada uang yang bisa mengcover kehidupan selanjutnya. Radio komunitas jadi wajib ya, biasanya HT. Kalau HP dan WiFi nggak bisa dipakai, yang manual dengan cara radio komunitas. Yang terakhir, early warning system atau peringatan dini. Jadi harus ada sehingga sebelum ada bencana sudah ada peringatan dini yang terjadi. Ini adalah contoh gambar yang diambil setelah terjadi tsunami Aceh tahun 2004. Jadi hampir semua tempat yang dilewati sama gelombang tinggi itu sudah rata. Pantainya sudah tidak berbentuk, lingkungan terdampak, bangunan roboh, dan kita bisa membayangkan bagaimana kondisi manusia yang ada di lokasi bencana tersebut. Solusinya adalah satu, pemecah gelombang. Jadi di pantainya harus ada pemecah gelombang sehingga terjadi pengurangan ketinggian gelombang. Kedua, escape building. Jadi ada tempat yang digunakan untuk naik. Itu kondisi yang escape building. Ketika mangrove juga sama fungsinya, dia sebagai pengurang masuknya gelombang dari laut ke daratan. Jadi pemecah gelombang dan mangrove itu fungsinya sama. Escape building untuk tempat penyelamatan. Kemudian ini adalah gempa. Jadi tidak ada air, tapi bangunan roboh. Dan hasilnya sangat buruk sehingga banyak bangunan yang roboh. Kemudian untuk gempa, itu ada 3 temanya. Yang pertama harus membangun rumah dengan tahan gempa. Dengan cara apa? Dengan cara memperkuat struktur. Jadi struktur rumah harus kuat. Fondasi sama tiang itu harus kuat. Kedua, pengait ke dinding. Jadi kalau ada lemari harus ada pengunci ke dindingnya dengan skrup biasanya. Itu akan kalau gempa terjadi lemarinya nggak akan roboh. Ketiga, tempat berlindung. Jadi meja. Jadi meja itu fungsinya sebagai tempat berlindung ketika terjadi gempa. Kemudian ini adalah erupsi. Kita bisa lihat ini adalah di kaldera Bromo. Di tengah itu muncul asap. Asap itu adalah debu. Kalau dalam bahasa erupsi gunung ada 3 material, as, lapilli, sama bom. Yang asap ini adalah yang debu ini adalah esnya. Jadi debunya nanti kalau nempel ke daun biasanya daunnya mati karena tertimpa debu dari vulkanik. Erupsi yang disiapkan adalah satu, bangunan tahan abu. Maksudnya apa? Abu tadi kan ringan, tapi kalau jumlahnya banyak kan berat. Jadi ada rumah yang saking tebalnya abu sehingga roboh. Sehingga itu terjadi di rumah-rumah
kayu yang kurang kuat bahannya, biasanya seperti itu. 2 masker, masker itu wajib disiapkan karena di erupsi gunung itu masker sangat penting untuk menyaring udara yang masuk agar tidak sampai merusak gangguan di paru-parunya. Ketiga, pasca erupsi itu dam penahan. Biasanya aliran material erupsi itu harus ditahan di dam penahan agar tidak langsung ke perkampungan warga. Yang keempat, para peternak itu harus menyiapkan pakan selain rumput. Itu maksud dari diversifikasi pakan ternak. Karena kalau erupsi hampir sulit untuk mencari rumput. Kemudian hidroklimatologi sudah 3, tanah longsor, banjir, sama keringan. Kita lihat ini adalah tanah longsor atau landslide. Jadi jelas ya, kalau warnanya coklat ini mungkin banyak liatnya sehingga dimungkinkan tanahnya terbentuk dari jenis tanahnya andosol dan di sana mungkin terjadi batuan andesit. Mungkin seperti itu. Dan jangan lupa kalau longsor pasti ada lereng, pasti ada hujan. Kalau kita lihat ini aspalnya masih basah, berarti beberapa waktu lalu memang terjadi hujan dan kondisinya di sekitar lereng. Untuk longsor yang pertama harus ada penguat lereng. Jadi kalau lerengnya diberi penguat itu untuk mengunci lereng yang miring. Itu fungsinya. Kedua, drainase. Ketika hujan, maka volume air bisa disalurkan ke drainase agar tidak menambah beban lereng tadi itu. Ketiga, penghijauan jelas ya. Akarnya untuk mengunci tanah, daunnya untuk mengurangi efek hantaman air hujan. Dua itu. Ketiga, jelas relokasi. Kalau tempatnya memang ekstrim, sebaiknya warga harus direlokasi. Ini bencana hidrometeorologi selanjutnya adalah banjir. Jadi atap sudah mepet sama permukaan air. Jadi di dalamnya kan sudah tidak ada manusia karena ketinggian air sudah volumenya naik. Yang pertama dilakukan adalah pondasi rumah harus ditinggikan. Jadi kalau sudah tinggi itu mengurangi efek banjir. Kedua, rumah 2 lantai. Jelas ya bisa naik ke lantai 2. Ini adalah daya adaptif warga yang sering kena banjir. Ketiga, membuat pintu tahan air. Jadi pintunya itu bisa menahan kekuatan air dan tidak bisa meloloskan air masuk dalam rumah. Itu maksud pintu tahan air. Ketiga, mempercepat pola tanam. Jadi kalau sudah waktunya banjir datang, sebaiknya tanaman sudah dipanen secepatnya. Itu yang maksud dari memperubah pola tanam. Kekeringan, ini tadi kita bahas kebalikan dari banjir. Kalau ini tidak ada air sama sekali. Yang disiapkan apa? Ini, menyiapkan embung dan konservasi air. Jadi airnya ditahan agar suatu saat bisa diambil ketika musim kemarau. Panen air hujan. Nah, ini sudah sering dilakukan. Kalau hujan mesti diambil airnya ditahan di sebuah wadah. Kemudian diversifikasi pertanian. Jadi tidak hanya menanam padi, juga harus didiversifikasi ke melon atau buah-buahan lainnya. Kemudian diversifikasi mata pencaharian. Jadi tidak menggantungkan pertanian karena bisa terdampak dari kekeringan sehingga pekerjaan harus bertambah. Selain bertani, wajib ada pekerjaan lain. Ini adalah data bencana Indonesia 2024 dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita lihat kejadian bencana 2023, 2024 lebih banyak 2023 kalau lihat grafik sekilas. Kemudian di tahun 2024 bencana tertinggi yang pertama adalah banjir 77,44%. Yang kedua kekeringan 18,19%. Jadi 77-nya dimenangkan oleh banjir, kekeringannya 18%-nya dimenangkan oleh kekeringan lainnya lain-lain. Sekarang kita lihat lagi data selanjutnya. Ini adalah pulau yang warna hijau itu kurang dari 50 kejadian, orange 150, merah 150 ke atas. Jadi Pulau Jawa itu warnanya merah, hampir terjadi 150 ke atas. Dan bencana hidrometeorologis tetap mengalahkan yang geologis.
Di longsor, banjir, kekeringan itu trennya naik. Turun di tahun 2022, naik lagi 2023, 24, alhamdulillah kemarin menurun. Untuk yang geologis, tsunami, gempa, erupsi itu, eee, posisinya landai. Jadi cuma naik di 2018, lainnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi bencana geologis sama hidrometeorologis itu lebih banyak muncul hidrometeorologisnya, terutama banjir dan kekeringan. Ini datanya 2015 sampai 2014 jumlah kejadiannya. Ini adalah kejadian bencana hidrometeorologi 2024 dengan jumlah korban. Jadi mulai dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Papua sampai Jawa Barat. Ini adalah jumlah grafiknya, banjir, kebakaran hutan, cuaca ekstrim. Jadi banjir dan tanah longsor itu jumlah korban meninggal dunia lebih banyak. Maka melihat data ini, kalau berarti kesiapan banjir dan tanah longsor itu masih belum mau maksimal. Jadi kita mulai dari data BNPB 2024. Ini tren kejadian bencana per bulan. Jadi merah itu banjir, hampir Januari sampai Desember banjir menguasai bencana. Kemudian yang hijau itu adalah kebakaran hutan karhutla, terutama di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Di 3 bulan itu karhutla meningkat. Kemudian ini jumlah kejadian bencana menurut provinsi, jadi merah tadi ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur posisinya merah, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kalau ini menurut kabupaten dan kota lebih kecil lagi. Kalau tadi menurut provinsi, kalau yang ini menurut kabupaten. Selanjutnya ini adalah grafik korban meninggal tertinggi banyak di Sumatera Barat. Kemudian kita lihat kondisi realnya. Banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat terjadi banjir lahar dingin. Berarti kalau temanya lahar dingin, itu ada lahar yang dari puncak gunung ketika ada air hujan datang, dia akan turun. Efeknya 27 rumah ibadah rusak, 4 jembatan, dan sampai didatangi sama Bapak Presiden, sehingga ada 4 arahan. Yang pertama, normalisasi aliran sungai, peledakan batu, pembangunan sabodam, dam itu tadi ya, bendungan. Kemudian penguatan early warning system. Kalau kita lihat posisinya ada seperti ini. Ada di Gunung Marapi. Jadi ini adalah sumber dari posisi lahar dingin tadi. Jadi kalau lahar dingin ada hujan maka akan turun ke bawah. Ini petanya, peta KRB, peta kerawanan bencana. Jadi yang merah-merah itu dan ada radius-radiusnya juga. Lahar dingin seperti ini gambarnya 1, erupsi, bom, es, dan labili, batu besar, debu, dan kerikil. Kemudian kan dingin, jadi nomor 2. Ketika dingin, lambat laun, suatu saat terjadi hujan nomor 3. Nah, hujan inilah yang menggerakkan bom, es, dan labili sehingga terjadilah nomor 4, banjir lahar dingin. Banjir bandang Ternate. Jadi ini ada banjir bandang, ada korban 19, pengungsinya 21. Terjadi pada tanggal 24 bulan 8 hari Sabtu. Kemudian kondisinya seperti ini, ada Gunung Gamalama. Ada Gunung Gamalama, kemudian airnya turun ke bawah sehingga ada aliran sungai yang terbendung. Air volumenya naik, suatu saat banjir bandang. Ketika banjir Demak, ini posisinya ada di Jawa Tengah dan bertepatan dengan masa pemilu 5 Februari 2024. Kondisinya Sungai Wulan. Jadi Sungai Wulan ini volumenya naik sehingga efeknya ke berbagai daerah. Efeknya sebagai berikut. Ada beberapa tempat yang terkena dampak dari Sungai Wulan. Kemudian banjir Luwu, Sumatera Utara, ini juga sama, ketinggian juga naik. Posisinya tidak di daerah pegunungan. Ini dilihat
dari petanya itu udah di pinggiran, jadi mungkin air kiriman dari atas. Dan memang benar ada Gunung Lantimojong dan kompleksnya itu, sehingga ketika air turun, itu yang terkena adalah di daerah hilir. Banjir bandang dan longsor di Jawa Barat juga sama, di sini efeknya ganda, setelah banjir bandang terjadi longsor. Kemudian erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara. Jadi Gunung Ibu mengalami erupsi sehingga kejadiannya itu terjadi pada 13 Mei 2024, tipenya strato. Setelah dari Gunung Ibu, kita lihat ini kondisinya Gunung Ibu dan di bawahnya ada kota Tawalu, Talen dan seterusnya itu. Kemudian erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki. Di sini ada erupsi yang tengah itu gambar kota berdebu, itu dampak dari es ya, dan kita lihat memang benar, memang gunungnya mengeluarkan kolom asap debu atau es. Dari atas terlihat sampai ke daerah Pulau Lombok, jadi ke kiri itu Lombok. Dan kejadiannya 2023 November sampai 2024 Desember, gunungnya masih tetap aktif. Gempa bumi Bandung Barat terjadi pada 18 September dengan magnitudo 4,9 skala Richter. Dan efeknya merusak rumah, sehingga jelas kalau merusak rumah berarti kondisi fisik bangunan masih kurang baik. Gempa bumi utara Jawa, jadi ini adalah gempa di Laut Jawa, Jawa Timur, di sekitar Pulau Bawean, sehingga efeknya yang tertinggi pada magnitudo 5,3 siang hari dan 6,5 sorenya itu terjadi gempa di utara Jawa. Efeknya ada beberapa rumah roboh. Tadi kembali ya, berarti kondisi bangunan kurang maksimal. Longsor Bone, jadi kalau longsor berarti ada lereng, benar kan ada lereng di sini. Kemudian longsor di Toraja juga sama, ada lereng yang mengalami curah hujan tinggi, jadi kombinasi akhirnya tanah longsor. Efeknya 2 kecamatan terdampak di longsor di Tanah Toraja. Banjir Sukabumi juga sama, di sini ada banjir, di sini terjadi 3 Desember 2024. Jadi Desember itu puncak hujan mungkin. Banjir longsor Sukabumi, petanya jelas ada merah sama warna peta biru. Kekeringan di Indonesia ini ada di distribusi di Jawa Tengah, ada di Ponorogo, itu ada pembagian air bersih. Itu kekeringan, sebaran kekeringan kabupaten kota di Jawa sebagian ada, Sumatera ada 2 titik, Sulawesi ada 2 titik, di Sulawesi Utara sama Sulawesi Selatan. Ini tren kekeringan, ini juga sama jumlah tren kekeringan. Kemudian kita bahas sekarang OMC, operasi modifikasi cuaca. Jadi cuacanya dimodifikasi dengan cara apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Intinya ada 2. Yang pertama, tahapan OMC, BMKG memberikan info. Kedua, pesawat membawa NaCl. 3, penyemaian. Keempat, posisi pesawat selalu berada di antara arah angin dan target. Ini distribusi air. Nah, ini adalah OMC-nya. Jadi informasi dari BMKG, pilot sudah membawa data kecepatan angin dan awan target, kemudian NaCl dimuat, berarti jadi pesawat terbang itu sudah membawa NaCl yang disemai sehingga muncullah hujan. Ini sebaran OMC di tahun 2024. Jadi Kalimantan, Jawa, Jawa Barat, sama sebagian di daerah Jayapura. Ini kondisi pesawatnya seperti ini, menggunakan pesawat dan diisi NaCl. Ini kondisi radar yang untuk mengetahui arah awan dan kecepatan awannya. Jadi demikian tema tentang menggunakan data studi kasus untuk menjelaskan bentuk adaptasi masyarakat terhadap bencana geologis atau hidroklimatologis di suatu wilayah. Demikian sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.